Inspiration. Halo Sobat Inspirasi, kali ini kita akan membahas sebuah topik atau tema yang mungkin banyak menjadi pertanyaan bagi orang percaya atau orang Kristen. Dan kali ini kita akan bertanya kepada Bapak Sundoro yang akan menjelaskan tentang topik persepuluhan. Halo Pak Sundoro, kita akan membahas sebuah tema ini yang mungkin banyak menjadi pertanyaan ya bagi orang percaya di era sekarang ini. Sebetulnya apa itu persepuluhan? Nah, kalau kita baca dalam Imamat 27 ayat 30 mengatakan bahwa demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi kata kunci yang pertama, perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Oke. Nah, maka kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Nah, itu prinsip Dasarnya. harus kita mengerti. Jadi ini adalah milik Tuhan yang harus dikembalikan juga kepada Tuhan. Iya. Karena itu adalah prinsip dasar yang perlu kita ketahui. Lalu mengapa kita perlu memberikan persembahan persepuluhan bagi kita sendiri sebagai orang percaya ini? Mengapa kita perlu memberikan persepuluhan ini? Nah, kalau kita mempelajari Alkitab, ya paling tidak saya catat ada 2350 ayat ya, atau kata yang berkaitan dengan keuangan. Dan salah satunya itu berkaitan dengan persepuluhan. Jadi artinya apa? Mengapa kita perlu memberikan persepuluhan? Yang pertama, karena memang iman, kehidupan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan, itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya uang, dan salah satunya persepuluhan. Di dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Lalu juga Tuhan bilang dalam Lukas 16 ayat 13 dikatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi soal keuangan dan salah satunya persepuluhan yang tadi adalah milik Tuhan, itu betul-betul wujud nyata dari kehidupan iman, pengharapan kita, juga kasih kita pada Tuhan. Nah, ini hal yang paling penting mengapa kita harus memberi persepuluhan. Sebagai ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Iya. Namun di sisi yang lain, kita sendiri akan mendapat sebuah yang namanya janji perlindungan dan berkat. Karena boleh dikatakan kalau kita mempelajari dalam Alkitab, kita jarang menemukan Tuhan berkata, ujilah aku. Tapi berkaitan dengan persepuluhan, Tuhan dengan tegas berkata dalam Maliaki 3:10, kita harus memberi persepuluhan pada Tuhan. Lalu dikatakan, ujilah aku. Karena waktu kita melakukannya, maka Tuhan berkata, tingkap-tingkap langit itu akan dibukakan bagi kita. Nah, sehingga boleh dikatakan sebenarnya persepuluhan itu sendiri memang punya kepentingan atau manfaat berkaitan dengan Tuhan. Tapi sebenarnya yang paling utama justru untuk diri kita sendiri sebagai umatnya. Yang pertama tadi, bentuk dari iman, pengharapan, kasih kita. Karena dikatakan tadi bahwa di mana ada hartamu, di situ juga hatimu. Kemudian yang kedua, Tuhan mengajar bahwa melalui perpuluhan, kita justru masuk dalam sebuah yang namanya pintu atau jalan untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Nah, justru kita juga mendapatkan benefit ya dari ketika kita memberikan persembahan. Walaupun itu bukan hal yang utama tapi sebagai ekspresi kasih kita. Nah, kalau persepuluhan itu sebagai bagian dari hukum kerajaan itu seperti apa, Pak Sundoro? Karena
persepuluhan ini kan muncul ketika Abraham sebelum bahkan hukum Taurat sudah ada ya tentang hal itu dicatat di Alkitab. Ya, memang beberapa waktu ini kan melalui keterbukaan termasuk sehingga kita atau jemaat banyak mendengar bagaimana pengajaran-pengajaran, bahkan ada yang bilang sekarang sudah tidak perlu lagi yang namanya persepuluhan. Nah, kenapa persepuluhan itu memang harus kita lakukan? Karena tadi yang Saudara Yogi bilang berkaitan dengan hukum kerajaan. Apa buktinya? Nah, waktu Abraham memberikan persembahan persepuluhan, itu jelas waktunya kurang lebih sekitar 400 tahun sebelum hukum Taurat. Nah, waktu itu Abraham memberikan persembahan kepada yang namanya Melkisedek. Dia Raja Salem, dan Melkisedek sendiri adalah tipologi daripada Tuhan Yesus Kristus. Melkisedek itu adalah raja, dan waktu Abraham memberikan persembahan kepada Melkisedek itu sebagai bukti ketundukan dan kepercayaannya kepada Melkisedek sebagai raja. Nah, Melkisedek sendiri adalah tipologi Tuhan Yesus, sehingga kita juga sebagai bagian dari kerajaan Tuhan, kita harus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Dan kita juga semua tahu bahwa kalau bicara soal kerajaan, itu tidak lepas dari namanya gereja. Gereja adalah kerajaan Allah itu adalah juga salah satunya adalah ya gereja itu. Nah, kalau bicara soal yang namanya kerajaan, artinya namanya kerajaan itu harus butuh perluasan, pengembangan. Lalu siapa yang harus terlibat? Ya tentu semua warga bagian dari kerajaan. Seperti halnya dengan kita sebagai warga negara Indonesia, bagaimana Indonesia ini bisa maju, berkembang. Kalau masyarakatnya, warga negaranya tidak taat membayar pajak, mana mungkin jadi ikut Indonesia akan maju. berkontribusi. Nah, demikian juga dengan kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan di bumi ini akan berkembang kalau setiap warganya, umat beriman, terlibat di dalamnya, dan salah satunya melalui persepuluhan. Oke. Lalu bagaimana cara kita bisa memberikan persepuluhan dan kepada siapa aspeknya? Nah, kalau bicara soal kepada siapa, kalau kita baca dalam Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan kamu harus memberi persepuluhan kepada perbendaharaan rumah Tuhan. Nah, kata perbendaharaan rumah Tuhan itu adalah dari kata bahasa Inggris storehouse, di mana storehouse sendiri punya dua makna. Yang pertama adalah tempat di mana penyimpanan makanan. Yang kedua adalah tempat di mana kita mendapat benih untuk kita tanam. Nah, sehingga kalau kita bicara soal persepuluhan, tentu di mana kita mendapat makanan, kita bertumbuh dan juga berkembang dalam kaitannya berbuah seperti itu. Tentu adalah gereja lokal. Gereja lokal. Nah, gereja lokal dipercaya Tuhan untuk mengelola. Maka dari itu tentunya juga gereja-gereja lokal yang dipercaya harus betul-betul mengelola dengan penuh tanggung jawab. Ya. Kemudian bagaimana cara kita memberikan? Apakah 10% dari penghasilan bersih atau bagaimana juga bagi pengusaha misalkan yang punya usaha atau berbisnis, bagaimana sebaiknya mereka memberikan persepuluhan ini? Ya, untuk pegawai itu bisa dari gaji ya, dari pendapatan yang dia terima dari perusahaan. Sedangkan pengusaha atau yang bekerja sendiri itu bisa dihitung dari keuntungan bersihnya. Sudah dipotong dengan biaya produksi, biaya ini, lalu keuntungan bersih yang dia terima berapa, nah dari situ bisa diberikan. Termasuk untuk yang masih usia sekolah pun bisa sebetulnya, Pak ya, kan mereka mendapatkan uang jajan ya, atau sebetulnya bisa saya sendiri belajar memberi. Waktu pertama kali memberi persepuluhan itu waktu saya masuk ke sekolah teologi waktu itu. Kuliah berarti? Iya, waktu itu kuliah. Nah, saya mendapat karena saya dibiayai oleh kakek saya
saya menerima Rp25.000 waktu itu. 20.000 untuk bayar uang sekolahnya asrama. 5.000 saya potong 2,5. Jadi saya hanya mendapat atau memegang uang 2.500 dari situ. Dan puji Tuhan selama taat melakukan itu, Tuhan cukupkan dengan cara yang kadang-kadang tidak kita duga. Karena ada janji dan berkat Tuhan tadi ketika kita memberikan. Lalu bagaimana sebetulnya gereja kita ketika kita menerima persembahan persepuluhan, bagaimana gereja kita ini mengelola, Pak Sundoro? Mengelola persembahan persepuluhan itu. Mungkin ada orang atau jemaat kita yang belum mengerti atau belum tahu bagaimana gereja kita mengelola. Ya, memang gereja kita seperti halnya dengan kita semua tahu visinya adalah kerajaan Tuhan Yesus. Nah, gembala kami meyakini bahwa yang namanya kerajaan Tuhan Yesus itu kan harus diperluas, dikembangkan. Nah, disinilah persepuluhan jemaat itu dipakai dalam rangka pengembangan di situ. Baik misalnya di bidang misi. Gereja kami atau gereja kita ada pembukaan pos-pos bahkan sampai sekarang kurang lebih sekitar 130 pos di seluruh Indonesia. Dari mana mereka bisa berkembang, entah pada waktu memberi atau mengembangkan pembangunan gereja, kontrak, lalu biaya hidup dari persepuluhan jemaat. Juga berkaitan dengan pengembalaan atau operasional gereja, termasuk biaya untuk hamba Tuhan, full timer, semua dari persepuluhan. Termasuk juga dalam kaitan dengan pendidikan yang kita kembangkan. Ya, jadi sudah dikelola dengan sistem yang baik ya. Tidak hanya 1-2 orang yang menikmati persepuluhan itu. Jadi bukan hanya untuk pendeta misalnya. Kadang-kadang kan ada bilang, wah nanti kalau memberi persepuluhan pendetanya tambah kaya. Enggak. Kalau gereja kita sudah terpola sistem yang ditanamkan oleh gembala setiap kami. Dan selalu ada laporan-laporan keuangan ya Pak? Betul-betul secara profesional lah dalam hal dikelola keuangan itu. Untuk bidang pendidikan tadi, apakah juga dipakai untuk pengembangan sekolah di luar pulau mungkin, Pak Sundoro? Ya, memang pendidikan ini betul-betul sangat strategis ya. Sehingga gembala kami begitu rindu untuk membuka sekolah-sekolah karena termasuk di dalamnya salah satunya misalnya seperti di Ngabang, Kalimantan Barat. Awalnya di Ngabang itu didirikan sekolah Alkitab waktu itu untuk orang-orang yang di sana yang terpanggil lulusan SMP. Tapi satu kali meskipun mereka lulusan SMP, dalam hal membaca saja itu tidak bisa. Nah, ada sebuah peristiwa di mana satu kali kepala sekolah Alkitab kita itu didatangi oleh orang tua dari atau murid itu. Dia bawa golok, lalu dia bilang, anakku diluluskan atau pedang ini, atau golok. Nah, waktu Bapak Gembala mendengar laporan tersebut, Bapak Gembala memutuskan untuk mendirikan sekolah. Sehingga akhirnya sekolah kitabnya dipusatkan ke Semarang yang juga dibiayai oleh persepuluhan, di mana sekolah Alkitab kita bernama Sekolah Tinggi Teologi Agustus Alpha Omega yang sampai sekarang lebih dari 500 lulusan itu dibiayai ya, dan mereka sudah merintis begitu banyak. Nah, termasuk juga di Ngabang tadi. Sehingga akhirnya Ngabang didirikan playgroup, TK, SD, bahkan sekarang mulai SMP. Nah, puji Tuhan, di Ngabang sekolahnya menjadi sekolah favorit. Bahkan beberapa anak pejabat juga ikut dalam. Termasuk juga yang sekarang kita sedang coba membangun di Lahewa, Nias misalnya. Problemnya sama juga, di sana begitu banyak kualitas pendidikan yang rendah. Nah, sehingga melalui perpuluhan jemaat kita bisa memberkati bukan hanya pelayanan lokal, tapi bahkan pelayanan bangsa atau memberkati bangsa kita Indonesia. Termasuk melalui STT kita yang bisa mengirimkan begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang
masuk ke pelosok-pelosok di mana jemaat tidak bisa secara langsung, tapi melalui investasi persepuluhan tadi, persembahan persepuluhan, seluruh jemaat terlibat bersama-sama menjadi sebuah tim yang bersama. Termasuk juga Daniel Creative School juga pada waktu memulai dan membangun, itu semua dari ya partisipasi jemaat Tuhan. Ya, intinya akhirnya persembahan itu tidak hanya dipakai untuk yang di sini ya, tapi untuk pengembangan. Betul-betul persepuluhan jemaat sudah menjadi berkat bagi bangsa kita ini. Baik. Terima kasih untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan ini Pak Sundoro. Kita percaya bahwa ini akan bisa memberkati kita semua untuk kita bisa lebih mengerti ya dan lebih memahami sehingga kita bisa belajar untuk memberikan persepuluhan. Sobat Inspirasi, itu dia perbincangan kita kali ini. Kita percaya bahwa topik yang kita bahas ini akan bisa memberikan kita inspirasi, dan sampai jumpa di Inspiration berikutnya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Oh, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya.